Guys, handphone dengan kamera 108 megapiksel dan 200 megapiksel plus always ada yang murah nggak sih? Soalnya yang kita tahu kan, sekarang tuh harganya pada mahal. Padahal banyak orang loh yang pengen foto malam aman, ngonten gak ribet, tapi budget tetap realistis aja gitu. Nah, di video kali ini gue bakal rekomendasiin handphone kamera 108 megapiksel dan 200 megapiksel dengan always yang paling murah. Yang beneran kepake nih, bukan cuman gimmick belaka. Harganya pun mulai dari 3 jutaan doang. Gue rasa video rekomendasi ini guys cocok banget nih buat lo yang suka foto, ngonten, ataupun pengen kamera stabil tapi dompet masih waras. So pastiin ya kalian tonton video ini sampai habis bro. Masuk ke daftar pertama, ada Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Doi menawarkan handphone kamera resolusi gede plus always dengan harga yang terjangkau nih bro. Posisinya jelas ada di mid-range tapi dengan rasa nyerempet flagship. Untuk experience-nya, pakai kamera utama 200 megapiksel dengan always, hasil foto di mode normal tuh udah kelihatan tajam dan natural ya. Warnanya tuh nggak lebay, dynamic range-nya rapi, dan pas dipakai foto malam hari itu masih aman. Tangan agak goyang dikit pun ketolong nih karena ada always. So buat daily foto ataupun konten IG, ini udah lebih dari cukup banget bro. Sementara buat key selling point-nya memang banyak ya. Salah satunya adalah kamera 200 megapiksel plus always. Selain itu guys, ada baterai 6500 mAh dengan pengecasan 100 watt loh. Sama pakai Snapdragon 7S Gen 4 yang dipilih jadi otak Redmi Note 15 Pro Plus 5G yang kali ini. Selain itu bro, Doi dibekali juga sama 8 megapiksel ultra wide dan kamera depan 32 megapiksel. Untuk videonya, ini maksimal bisa sampai 4K loh, 30 fps. Namun tetap minusnya ada nih, zoom di atas 3 kali itu mulai turun ya kualitasnya karena nggak ada lensa telefoto. Ultra wide-nya juga masih kurang kuat nih di low light. Sementara video 4K-nya itu belum ada stabilisasi. Jadi kalau mau stabil itu harus turun ke 1080 pixel. Nah, berikut adalah spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya di scene berikut ini, bro. Nah, kalau versi Pro Plus masih kemahalan guys, gue rekomendasi ini yang Redmi Note 15 Pro 5G. Bisa dibilang ini cocok banget loh buat yang cari kamera resolusi gede plus always, tapi harganya tuh lebih masuk akal. Masih di kelas mid-range, tapi kameranya tuh udah niat banget guys. Sama dengan versi Pro Plus-nya, kamera utamanya itu juga udah 200 megapiksel dengan sensor baru nih. Dan hasilnya pun kelihatan lebih rapi ya, di detail yang halus, terutama buat foto orang nih. Di siang hari tuh tajam, dynamic range-nya tuh luas, dan warnanya itu cenderung natural. Kalau kita lihat dari key selling point, kamera 200 megapiksel plus OIS-nya tuh masih jadi salah satu nilai jual utama. Cuma untuk chipsetnya, Doi ini pakai Dimensity 7400 Ultra, yang menurut gua itu udah sangat bagus banget di kelasnya. Ditambah lagi Doi udah dapat 8 megapiksel ultra wide dan kamera depan yang jadi lebih standar. Nah, buat videonya, ini juga bisa mentok di 4K 30 fps. Ultra wide dan juga selfie-nya tuh mentok di angka 1080p. Nah, sementara buat minusnya guys, ini kurang lebih sama lah seperti versi yang Pro Plus-nya tadi. Cuman ditambah nih sama kamera selfie yang B aja sih menurut gua. Oke, berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya guys di scene berikut ini. Untuk produk ketiga pun masih dari keluarga Xiaomi, yaitu Redmi Note 14 Pro Plus 5G bro. Walaupun generasinya itu lebih lama, tapi Redmi Note 14 Pro 5G ini guys masih relevan banget loh buat list handphone kamera resolusi gede plus always yang murah. Posisinya sekarang tuh udah jelas banget, value pick. Apalagi kalau harganya tuh udah turun jauh dibanding Redmi Note 15 Pro Plus. Di kamera utama, jujur banget nih ya guys, hasilnya tuh masih bisa ngelawan banget dari si Redmi Note 15 Pro Plus. Sama-sama pakai 200 megapiksel dengan always, detailnya tuh tajam, autofokusnya tuh cepet, dan hasil foto siang hari itu kelihatan solid banget bro. Sementara dari segi tone warna ini juga cenderung lebih terang ya dan juga saturated. Beda nih sama Redmi Note 15 Pro Plus yang lebih natural. Nah, buat key selling point-nya itu dimulai dari kamera 200 megapiksel plus always, terus punya fast charging 120 watt dan baterai 5110 mAh. Dan juga nih Doski pakai chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang hanya ketinggalan satu seri aja nih di bawah Redmi Note 15 Pro Plus yang tadi. Nggak sampai di situ aja, Doi juga ngasih 8 megapiksel ultra wide plus kamera makro juga. Format video 4K 30 fps di kamera utama itu juga udah dikasih di sini. Sedangkan buat minusnya, ini noise pada foto low light itu lebih kelihatan ya kalau kita bandingin sama Redmi Note 15 Pro Plus. Warnanya juga lebih kontras nih dan juga kurang natural sih menurut gua. Zoom digitalnya tuh kalah bersih ya dari Redmi Note 15 Pro Plus yang tadi. Tapi fitur kameranya justru lebih lengkap nih bro, karena ada makro foto dan juga video. Menurut gue sih ini masih cukup worth it lah ya kalau kita lihat dari harganya bro. Jadi mendingan kalian langsung aja deh lihat spesifikasi singkat dan juga harga terupdate di scene berikut ini bro. Dari brand Xiaomi sekarang kita move ke brand Realme, yaitu Realme 11 Pro Plus 5G bro.
Ini tuh posisinya beda ya guys. Ini HP kamera 200 megapiksel plus OIS yang paling stylish loh. Buat yang pengen hasil foto tajam tapi juga peduli sama desain handphone. Untuk experience kamera utamanya guys, Aduh ini pakai resolusi 200 megapiksel Samsung HP3 dengan OIS. Dan siang hari itu hasil fotonya tuh beneran cakep ternyata. Detailnya tuh tinggi ya, dynamic range-nya tuh luas, dan warnanya tuh kelihatan hidup. Yang menariknya lagi nih ya, Realme tuh ngasih 2 kali dan juga 4 kali lossless zoom. Jadi bukan cuma sekedar crop kasar, hasilnya tuh masih bisa kepake banget buat foto produk ataupun street photography bro. Sementara buat QSP-nya, smartphone itu ada 200 megapiksel plus OIS, terus 120Hz curved display, dan storage-nya itu up to 512GB sama pakai chipset Dimensity 7050. Untuk konfigurasi kamera lainnya itu terdapat 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makro kamera bro. Sementara di bagian depan itu terdapat kamera 32 megapiksel. Untuk format videonya guys, ini maksimal bisa di 4K 30fps, tapi stabilisasinya itu cuma aktif di angka 1080p aja. Pas dicoba, foto low light tuh masih solid banget loh guys, berkat OIS. Meskipun processingnya ini cenderung agak bright ya. Terus buat minusnya, hasil foto ultrawide tuh menurut gue pribadi B aja. Makronya pun itu cuman pelengkap. Dan yang paling kerasa nih ya, nggak ada sertifikasi tahan airnya. Beda sama Redmi yang udah ada IP ratingnya. So buat kalian nih yang tertarik sama Realme ini guys, ada di scene berikut ini ya, buat harga dan juga spesifikasi singkatnya. Lanjut lagi, sekarang kita bakal bahas Xiaomi 12T Pro. Nah, handphone ini guys, posisinya tuh sebagai budget flagship, yang harganya tuh masih lebih miring dibandingkan flagship di papan atas. Experience statement asli deh, kamera 200 megapiksel itu bukan cuma gimmick belaka loh guys. Buat lo yang doyan hunting foto, outputnya tuh punya warna yang vibrant ya, dynamic range-nya juga luas, dan detailnya tuh tajam banget lah buat diposting di sosmed. Sementara buat QSP utamanya adalah kamera 200 megapiksel plus OIS, udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga nih, dan 120Hz curved display. Nah, secara teknis, kamera utamanya tuh pakai sistem pixel binning 16:1 buat hasil foto 12,5 megapiksel yang berkualitas tinggi nih bro. Performa kameranya didukung sama chipset Snapdragon 8S Gen 1 yang super kenceng banget nih buat pemrosesan gambar. Hasil jepretan lu itu bakal kelihatan makin cakep banget di handphone ini. Tapi minusnya memang, kamera pembandingnya tuh berasa jomplang banget. Ultrawide-nya cuma 8 megapiksel guys, yang hasilnya tuh jadi agak soft pinggirannya. Dan makro 2 megapikselnya itu agak mediocre banget deh. Karena nggak ada autofocus juga guys. Nah selain itu frame bodinya juga masih plastik ya, bukan metal. Dan nggak punya rating IP68 buat proteksi air yang maksimal bro. Nah berikut harga dan spesifikasi singkatnya guys, gue kasih di scene berikut ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke produk ke-6, yang mana kalau ini guys, posisinya agak unik. Infinix GT20 Pro itu handphone gaming dulu, kameranya menyusul ya. Tapi surprisingly, itu kameranya nggak cupu sama sekali guys, buat kelas harganya. GT20 Pro ini tuh main di kamera 108 megapiksel plus OIS termurah, tapi dibungkus sebagai handphone gaming mid-range. Jadi guys, targetnya jelas ya, gamer yang sesekali butuh kamera stabil, bukan fotografer yang hardcore. Kamera utamanya 108 megapiksel, pakai OIS juga, dan hasil fotonya itu cukup bikin gua kaget loh. Di siang hari itu fotonya tajam, detailnya tuh dapet, dan warnanya cukup aman banget buat langsung diupload ke sosmed. OIS-nya juga ngebantu banget ya guys untuk foto low light nih, dan hasilnya itu lebih stabil dan minim blur. Terus nih ya, yang paling mind blowing itu justru ada di videonya. Doi bisa ngerekam sampai 4K 60fps loh guys. Jarang banget tuh ada di kelas harga segini. Sementara buat kamera pendukungnya terdapat 2 megapiksel makro plus 2 megapiksel depth kamera. Sama udah ada kamera depan 32 megapiksel. Nah, kalau buat format videonya, seperti yang gue bilang tadi, dia tuh bisa di 4K 60fps. Tapi tetap, stabilisasinya tuh aktif di angka 1080p 30fps. Ada fitur ultrawide video enhancer juga nih buat nikmatin hasil rekaman. Tapi sayangnya, ultrawide-nya tuh nggak ada ya guys, jadi framing tuh agak terbatas. Selain itu, karakter warnanya juga bukan yang paling natural kalau kita bandingin sama Redmi ataupun Realme. So, buat lo yang tetap tertarik, spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya guys, ada di scene berikut ini. Oke, sebelum kita ke produk terakhir, gue mau ngingetin nih bahwa setiap produk yang gue rekomendasiin tadi, itu link pembeliannya udah gue taruh di kolom description. Jadi kalian tinggal klik aja guys kalau misalkan mau check out. Gak usah khawatir ya nyari harga termurah di luar sana guys. Udah gue masukin tuh yang termurah kok bro. Produk terakhir dengan harga termurah saat ini adalah Infinix Note 40 Pro. Nah kalau yang ini guys, itu lebih ke kamera plus daily comfort, bukan handphone gaming bro. Karena Infinix Note 40 Pro ini dia tuh main aman, tapi tetap solid.
Terutama nih buat lu yang pengen kamera 108 megapiksel always murah dengan desain yang cakep dan juga charging yang fleksibel. Kamera utama 108 megapikselnya tuh cukup konsisten ya hasilnya. Di kondisi terang itu foto detailnya dapat, warnanya aman, enak lah buat diupload ke sosmed. OIS-nya pun ngebantu banget nih buat foto malam hari biar nggak ngeblur. Ya walaupun night mode-nya itu lebih cerah tapi agak nurunin ketajaman. Sementara buat videonya ini mentok di 2K 30 fps. Jadi jelas ya, ini bukan handphone video centric. Tapi asal stabilisasinya dinyalain, itu hasilnya masih aman banget kok. Selain kamera, KSP lain adalah pakai Dimensity 7020 5G. Kemudian sudah fast charging 45 watt dengan kabel dan 20 watt tanpa kabel. Dan udah 120Hz 3D curve design. Terus buat minusnya nih ya, videonya itu belum 4K. Ultrawide-nya juga nggak ada, dan night mode-nya memang terang sih, tapi detailnya tuh bisa sedikit turun. So, apa kalau semua tertarik sama Infinix Note 40 Pro 5G ini guys? Kalau misalkan tertarik, berikut bakal gue kasih informasi spek dan juga harga terupdate-nya di scene berikut ini bro. Sekalian gue pamit ya. Assalamualaikum.